Pagi, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Vivo Y12 tidak bisa ngecas ataupun charging problem, dimana bisa kita atasi sendiri dengan tanda apabila kita mau cas ya malah berkurang ataupun sama sekali tidak bisa dicas seperti itu. Sehingga handphone kalau misalnya tidak dicas, kalau baterai tanam seperti ini, handphone akan mati total. Kemudian bisa kita cek di bagian konektornya seperti ini. Ada banyak kerak ataupun sudah patah. Bagian tengahnya ini sudah patah karena ini tipe USB mini USB. Jadi bukannya tipe C. Kalau tipe C biasanya tidak ada yang di tengah seperti ini. Agak lebih awet kalau untuk tipe C. Kalau tipe micro USB ini gampang sekali patah. Misalnya kita mau cas, tiba-tiba ada yang nyangkut di casnya sehingga menyebabkan patah di bagian tengah. Itu sering sekali, ataupun mungkin lagi main game kita coba terus pakai, itu sering juga untuk patah, ataupun misalnya kebalik untuk nyoloknya bisa juga menyebabkan patah, ataupun juga dimakan umur juga bisa. Ini bagian dalamnya rawan sekali pecah, sehingga apabila kita mau cas harus digoyang dulu baru nyambung. Nah itu sudah pasti ini harus kita ganti. Untuk cara gantinya cukup mudah sekali, teman-teman tinggal beli saja. Untuk spare partnya itu USB cas, beli saja yang satu set, jadi tidak perlu kita ganti colokan casnya saja. Sebenarnya kalau misalnya teknisi handphone itu punya alat untuk solder atau blower untuk melepasnya, kita bisa ganti colokannya saja seperti itu. Memang harga lebih murah tapi kekuatan agak kurang karena ini bukan apa tuh yang masangnya juga kita biasa orang manusia. Jadi kalau misalnya ini bawaan pabrik itu mungkin pasangannya mesin ataupun robot, jadi soldernya lebih kuat dibanding dengan yang kita ganti ini. Memang kalau untuk USB ini saja itu murah, sekitar 2000 perak kalau di toko offline, tapi pasangnya harus menggunakan solder dan blower uap untuk melepas konektor yang lamanya ini. Jadi kalau misalnya kita yang pemakai saja, sebaiknya kita ganti satu set saja, mudah. Harganya juga tidak terlalu mahal. Untuk alat kita gunakan obeng saja, ini wajib. Kalau misalnya teman-teman belum ada obeng, meskipun handphone belum rusak, kita harus sediakan obeng saja seperti itu. Nah ini sudah kita bongkar. Jadi kalau untuk bongkarnya teman-teman cek di playlist cara bongkar koper Vivo Y12, itu ada untuk caranya. Nanti kita bikin video tersendiri cara bongkar koper ini karena mungkin terlalu panjang, jadi kita bikin part-part itu. Sekarang kita masuk ke memperbaiki cara tidak bisa ngecas karena patah USB. Jadi langsung saja kita tutorialkan. Kemudian kita lepas semua bautnya, ini ada 8 buah, ini sebagian sudah ada kita bongkar. Jadi mengatasi cukup mudah, kita beli saja di online konektor USB cas dan mic Vivo Y12. Nanti muncul di Shopee ataupun Lazada, Bukalapak, di sana banyak sekali. Jadi tinggal yang beli yang murah, kemudian bisa COD seperti itu. Jadi bikin deskripsi khusus konektor cas Vivo Y12 seperti itu. Ini sudah kita bongkar. Setelah kita bongkar, ini bongkar saja seperti ini speaker nada. Jadi kalau rusak speaker nada ini ganti. Ini sudah terbongkar. Kemudian kita bisa melihat di sini ada konektor cas, konektor untuk handset, dan sini ada mic. Jadi kalau misalnya salah satu yang rusak, bisa kita ganti saja ini juga. Ini kemudian di sini ada soket fleksibel untuk menghubungkan antara PCB bawah ke bagian atas seperti itu. Jadi ini kita lepas. Kemudian di sini ada antena. Antena ini harus kita pasang, kalau tidak kita pasang nanti sinyal tidak ada. Jadi kita lepas dulu. Untuk fleksibelnya menggunakan kuku saja. Nah, untuk ini kita lepas saja dulu. Konektor yang lama tidak ada baut, tidak ada lem lagi, kita lepas saja seperti ini. Nah, ini kemudian kita bisa lepas saja ini menggunakan karter untuk melepasnya supaya jangan rusak di soketnya. Kalau rusak soketnya ini bisa kita ganti antenanya.
Tapi kalau misalnya ini rusak agak repot, nanti antenanya harus kita ganti, tambah lagi duit. Jadi gunakan kartu seperti ini, kita dorong saja. Nah, kita lepas saja menggunakan karter, jangan menggunakan kuku, nanti kuku bisa merusak ini. Kalau karter tidak, jadi kita congkel di ujungnya saja seperti ini. Ini sudah lepas. Inilah yang alatnya yang mau kita ganti kalau tidak bisa ngecas. Kalau yang original, sorry kameranya goyang. Kalau konektor cas yang original biasanya ada lem seperti ini. Ini masih original bawaan handphone. Jadi kalau original bawaan handphone masih ada lem. Kemudian di sini nanti ada karet. Ini karetnya kita lepas tadi. Di sini ada karet. Di konektornya ada karet seperti itu. Di konektor cas ada karet. Kalau misalnya masih original, ini untuk penghalau kalau ada air, jadi tidak langsung masuk membanjiri. Jadi masih tetap kena, masih tetap ada air, tapi tidak cepat seperti itu untuk rembesnya. Ini pasangnya begini saja, ini lubang. Nah, sesuaikan saja ini terbalik begini. Jadi pasang lagi karetnya nih. Ini masih original, karetnya masih ada. Kemudian di sini juga masih ada. Kita pasang lagi seperti ini. Nah, ini penutupnya. Nah, ini. Kalau yang masih original masih ada karetnya. Kalau misalnya yang baru beli, pindahkan saja karetnya ini ke yang baru seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek saja di online berapa harganya untuk konektor cas PCB unit PCB cas dan mic Oppo Vivo Y12. Nanti tampil di online harganya berapa, kemudian pasangnya. Di tutorial ini sudah saya kira cukup untuk pasang sendiri, mudah. Jadi kalau misalnya Vivo kita tidak bisa ngecas, bisa ganti saja ini. Jadi murah, mudah, teman-teman pasti bisa. Risiko kayaknya tidak ada karena kita bongkar dari belakang, bukan seperti Samsung mungkin agak repot. Misalnya seri J, J70, J7 Pro ataupun J4 Plus ataupun J2 Prime, itu bongkarnya dari depan. Jadi itu resiko LCD pecah, harus banyak presentasi pecahnya pasti ada, karena apalagi kita sebagai pemakai saja tidak mengerti untuk ataupun alat tidak memadai. Kalau bongkar LCD dari depan biasanya resiko pecah itu banyak sekali. Jadi kalau untuk Vivo Y12 ini bongkarnya mudah dari bagian belakang, yang penting obeng harus ada. Jadi kalau obeng saya sarankan meskipun handphone masih kondisi belum rusak, jadi kita harus sudah siapkan obeng supaya kalau ada terjadi handphone kita rusak, kecebur air ataupun rusak seperti ini, bisa kita pasang sendiri dengan modal obeng. Kemudian alat kita bisa beli di online seperti itu. Mungkin pada saat sekarang handphone bukan lagi barang mewah, karena setiap rumah kayaknya setiap kepala keluarga ataupun kepala orang pasti punya handphone. Apalagi sekarang untuk belajar sudah online, jadi setiap orang pasti ada, adik, kakak, keluarga, saudara, itu semuanya ada. Kalau zaman dulu mungkin satu keluarga mungkin hanya satu yang punya handphone. Kalau sekarang tidak lagi, malah pengen update terus untuk handphone. Jadi kalau misalnya ada keluar baru, kita harus update, jadi dijual, beli baru lagi yang baru seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masuk air, jadi bisa kita perbaiki sendiri dengan cara bongkar sendiri dengan alat obeng ini saja. Ini alatnya murah, mungkin sekitar di bawah 100.000 mungkin. Jadi teman-teman bisa cek untuk pasang seperti ini, mudah sekali. Kita pasang, kemudian fleksibel, kita tekan saja. Sudah ada bunyi. Kemudian antena kita pasang sampai masuk di soketnya nih, kita tekan juga. Ini antena kita harus pasang, kalau tidak kita pasang sinyal tidak keluar seperti itu. Nah, kalau misalnya pasangnya agak susah antena, kita lepas juga dulu ini, kita pasang dari luar. Nah, kita pasang dulu dari sini. Jadi sebelum kita pasang di PCB, jadi kita pasang dulu seperti ini. Nah, kemudian baru kita taruh seperti ini. Kemudian baru kita tekan fleksibelnya. Jadi mudah untuk kemudian kita masukkan untuk alur
antenanya jangan sampai kejepit ataupun tergencet oleh baut. Jadi kita rapikan di alurnya ini. Ini sudah ada alur, tinggal masukkan seperti ini saja, tekan, baru kita tutup untuk speaker musiknya ini. Seperti ini. Jadi kita baut lagi seperti biasa. Mungkin saya kira saya cukupkan sekitar begini saja dulu. Kita anggap sudah selesai supaya untuk mempersingkat waktu ataupun durasi, jadi teman-teman bisa mengerti. Saya kira sudah cukup. Bautnya mudah, tinggal baut saja. Ini saja tutorial dari Bang Dery Tutorial, cara mengatasi ataupun mengganti konektor cas yang rusak untuk seri Pipo Y12. Mudah, teman-teman pasti bisa. Murah untuk alatnya, hanya untuk pasangnya kita gunakan obeng saja seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf untuk video masih banyak kekurangan ataupun cara penyampaian mungkin bertele-tele, mungkin banyak yang komen bertele-tele terlalu lama, mungkin supaya cepat di skip saja. Tapi intinya kita semaksimal mungkin untuk memberikan tutorial supaya bisa bermanfaat bagi yang pemakai, bukan yang seorang teknisi handphone seperti itu. Kalau seorang teknisi handphone saya kira di skip saja, ini tidak bermutu. Tapi untuk pemakai saya kira masih bermanfaat sekali seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, like, and komennya. Salam sukses.